Halo, assalamualaikum. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Kiki. Ya, Mohon izin apakah apa suara saya terdengar jelas Pak Ki? terdengar Ibu? Terdengar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Eh, apa kabar Ibu? Maaf mengganggu ya Pak. Alhamdulillah baik. Pak Kiki sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Pada pertemuan kali ini Pak Kiki apa nih kira-kira yang akan kita bicarakan? Begini Ibu, saya sebenarnya sekarang sedang sedikit apa ya, dilanda kebingungan gitu Aduh, mengenai masalah di kelas saya gitu ya. iya baik. Mudah-mudahan Ibu bisa membantu saya Ibu, apa namanya, menemukan solusinya. Gitu. Baik. Insya Allah dengan senang hati saya akan bantu. Eh, Baik, kira-kira Pak Kiki ini ada permasalahan apa ya yang sedang dirasakan, kemudian apa yang membuat mungkin Pak Kiki merasa bingung atau ada permasalahan apa? Coba boleh diceritakan bagaimana Pak? Ya, sebetulnya saya ini sedang ingin gitu ya, sedang ingin berbagi gitu supaya mendapatkan solusi atau pemecahan masalah gitu. Iya, Jadi begini Bu, jadi ketika saya melakukan pembelajaran matematika gitu ya, iya, terutama di topik-topik tertentu gitu yang memang saat ini topik kelasnya itu lagi sulit gitu. iya. Nah, anak-anak itu terlihat seperti acuh gitu, jadi kayak kurang memperhatikan gitu. Baik. Seolah-olah mereka tuh nggak suka dan merasa kesulitan gitu menerima materi atau mengikuti pembelajarannya gitu. Baik, tadi Pak Kiki menyampaikan bahwa materi sekarang, topik sekarang itu Pak Kiki rasa memang sedang sulit seperti itu ya Pak Kiki ya. Kalau Betul. boleh tahu materi apa saja Pak Kiki yang sekarang sedang dihadapi oleh anak-anak sehingga Pak Kiki katakan itu topik yang sulit. Ya, materi yang sekarang sedang berjalan itu baru 2 pertemuan Ibu ya, materinya tentang geometri analitis. Jadi di mana nanti di dalamnya itu ada banyak-banyak bahasan mengenai lingkaran, elips, hiperbola, gitu, bahkan sampai parabola gitu Bu. Iya, baik. Eh, Materi ini Pak Kiki katakan sulit. Nah, kalau boleh saya tahu metode apa yang Pak Kiki pergunakan untuk pembelajaran yang tadi disampaikan? Ya, karena apa materi ini sudah 2 pertemuan. Jadi di pertemuan pertama saya menerapkan metode problem based learning. Tapi saya pikir, saya rasa gitu ya dilihat dari hasilnya itu kurang efektif. Kemudian Ya, di pertemuan berikutnya di yang kedua saya gunakan model PJBL. Tapi saya hmm, pikir juga itu masih kurang cocok gitu karena terlihat dari respon mereka yang memang eh, belum sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tetapkan gitu, Bu. baik. Untuk sebelum-sebelumnya, materi-materi sebelumnya, kalau boleh tahu Pak Kiki ini mengajarnya sudah berapa tahun ya? Ya, Ibu, saya sudah mengajar 8 tahun. Dan Ya, untuk materi-materi sebelumnya efektif Bu untuk 2 model ini. Makanya saya pilih 2 model ini di topik baru ya, terutama untuk Gional ini karena ini materinya baru di kurikulum Merdeka Revisi gitu. Jadi ketika saya coba 2 model ini ternyata kurang cocok dan kurang efektif gitu hasilnya. ya. Apakah pernah Pak Kiki menggunakan model lain? Misalnya apa gitu yang pernah bagaimana Bapak apa namanya mempergunakan metode-metode lain kemudian diterapkan di geometri atau materi lain? Apakah pernah dicoba oleh Pak Kiki? Coba bagaimana bisa diceritakan? Iya, kalau untuk materi lain memang paling cocok gitu ya untuk PBL dan PJBL. Dan kebetulan untuk materi Gional ini kan baru ya Bu ya di kurikulum Merdeka yang revisi ini. Jadi ketika saya cobakan PJBL dan PJBL dengan hasil yang kurang memuaskan berarti kan itu kurang efektif gitu ya. Betul. Baik, kalau Gitu. gitu apa coba indikator yang Bapak lihat sehingga Bapak mengatakan bahwa anak-anak kurang semangat, kemudian seperti kurang tertarik, itu seperti apa nih Pak? Coba dihubungkan dengan metode pembelajarannya. Iya, kalau
dilihat dari metode pembelajaran, langkah-langkahnya itu memang saya sudah pastikan sesuai ya Bu ya. Eh, Iya, tapi mungkin di sini ketika di post test atau dievaluasi per pertemuan itu memang hasilnya kurang memuaskan gitu. iya, Apa dilihat dari diagnostik awalnya juga karena memang ini materinya baru jadi mereka kayak blank gitu loh Bu gitu. iya. Oh, baik. Menurut pendapat Pak Kiki, apa nih yang bisa kita lakukan ya supaya anak nih jadi tertarik sama pembelajarannya, sehingga anak kalau sudah tertarik biasanya dia akan semangat untuk mencoba seperti itu kan. Hmm, Coba Pak Kiki bisa apa namanya ungkapkan kira-kira apa yang bisa Pak Kiki lakukan nih biar eh, siswa ini tertarik sama materi yang Pak Kiki berikan. iya. Saya tuh terpikir untuk mengganti model pembelajaran gitu ya di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Iya, Mungkin saya bisa mengkombinasikan, mengkolaborasikan antara mode pembelajaran PBL dengan media teknologi mungkin atau PJBL dengan media teknologi gitu. Dan saya juga terpikir apa mungkin saya harus apa ya namanya memanfaatkan di gadget yang mereka punya gitu, yang mereka pakai sehari-hari baik. gitu Ibu. Iya. Baik dari apa yang sudah Pak Kiki sampaikan tadi tentang metode pembelajaran, kemudian dikaitkan juga dengan eh, pembelajaran berkaitan dengan IT, seperti apa ya, Iya. digitalisasi pembelajaran, kemudian aplikasi-aplikasi yang mungkin kekinian itu, apa rencana Bapak ke depannya yang bisa Bapak lakukan gitu untuk pembelajaran di kelas? Ya, rencananya saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang tadi Ibu yang memanfaatkan teknologi yang mereka punya gitu. Kebetulan kan saya juga merasa oh iya geometri analitik itu kan bidang gitu ya, di mana bidang ini akan lebih terlihat real jika menggunakan aplikasi gitu. Betul, Gitu Bu. baik. Adakah hal lain yang mungkin Bapak ingin coba lakukan gitu yang diberikan kepada siswa, Pak? Selain digitalisasi, misalnya seperti itu, agar anak merasa tertarik, bagaimana? Ada hal lain yang mau dicoba, Pak? Hal lainnya yang terkait dengan model yang akan diterapkan nanti gitu ya, paling di kasus proyeknya. Jadi di Hmm, mana kasus-kasus yang diangkat mungkin nanti akan lebih kekinian gitu ya. Gitu. ya, Jadi mereka tidak asing dengan kasusnya gitu paling Ibu itu. baik. Baik, Pak Kiki. Eh, jadi kesimpulannya bagaimana nih hasil percakapan kita hari ini? Apakah Pak Kiki sudah ada pencerahan, sudah ada apa namanya? Tadi apa yang mau direncanakan sudah ada. Nah, coba dari percakapan kita nih, apa yang sudah Pak Kiki dapatkan kira-kira? Ya, yang saya dapatkan mungkin saya lebih terbuka tadi ya, ketika saya bertanya bertanya ke ibu, kemudian tiba-tiba saya terfikirkan, oh iya media digital nih bisa dimanfaatkan, kemudian oh iya ya kasusnya harus begini, berarti itu yang saya dapatkan hari ini adalah bagaimana saya mengolah pembelajaran dengan memanfaatkan apa yang mereka punya gitu ya, kemudian mengangkat kasus-kasus terkini bukan kasus sih lebih ke topik-topik kekinian yang mereka memang sudah tahu dan sudah dengar setiap hari gitu. Tapi diintegrasikan dengan pembelajaran geometri analitik. Gitu. Baik. Ya, dari rencana yang akan Bapak lakukan seperti itu ya, pembelajaran geometri di apa namanya diintegrasikan dengan pembelajaran berbasis IT ataupun dengan proyek-proyek yang memang kekinian itu memang mungkin bisa membuat siswa lebih tertarik seperti itu ya Pak Kiki. Lalu Iya, untuk melaksanakan rencana Pak Kiki ini nih, kira-kira kapan Pak Kiki akan segera melaksanakan kegiatan ini? iya. Saya akan susun dulu perangkatnya itu setelah coaching ini, Ibu. Jadi Baik. pembelajaran tersebut akan saya implementasikan di pertemuan ketiga minggu depan. Pertemuan ketiga minggu depan secepat-cepatnya gitu ya Pak Ki ya. Betul, Eh, betul, betul. baik sekali. Lalu ada dukungan yang Bapak butuhkan tidak nih untuk rencana Bapak nih? Bapak butuh dukungan dari siapa nih yang mungkin bisa mengingatkan Bapak untuk segera melakukan kegiatan rencana tindak lanjut tadi yang Bapak sampaikan?
Iya, untuk dukungan mungkin saya nanti akan koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa rekan sejawat gitu ya, Baik. dalam menyusun perangkat pembelajaran, kemudian dalam berkonsultasi untuk media apa nanti yang akan digunakan gitu, bahkan untuk menjadikan, observer gitu untuk melihat apakah kegiatan yang saya akan implementasikan itu berhasil atau tidak gitu, Bu. Baik, iya betul sekali bahwa observer itu sangat diperlukan, betul ya Pak Kiki ya. Iya, Bu. Baik Pak Kiki, mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya segera bisa terselesaikan ya Pak ya, dan Amin juga amin. ada hasil yang memuaskan, siswanya jadi lebih semangat, jadi lebih, tertarik dengan pembelajarannya ya Pak Kiki ya. Iya, amin Ibu. Iya, dan topik-topiknya sesulit apapun, kalau media atau metode pembelajarannya baik, insya Allah juga akan tidak dirasakan sulit ya, seperti itu Pak Kiki. Amin. Terima Iya, kasih banyak semangat Ibu. terus Pak Kiki ya. Iya, terima kasih banyak Ibu atas Iya, waktunya. Terima sama-sama. kasih juga dengan coaching sama Ibu, saya tiba-tiba mendapat pencerahan gitu. Iya, Terima kasih terima Ibu. kasih Pak Kiki. Baik, untuk kedepannya setelah apa namanya, implementasi, rencana tindak lanjutnya kira-kira, kita akan coaching lagi atau bagaimana nih, Pak? Iya Ibu, sepertinya kita memang harus coaching lagi. Aku akan ketemu Ibu lagi untuk merefleksi hasil pembelajaran terbaru gitu ya. Kemudian berkonsultasi lagi untuk apa nih yang akan kedepannya dilakukan gitu. Baik, siap Pak Kiki. Terima kasih ya, untuk pertemuan kita kali ini. Ya, sekali lagi semangat terus Pak Kiki ya. Ya, mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Nanti sampai Amin. bertemu di coaching berikutnya. Amin. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiki. Waalaikumsalam. Oke. Baik. Baik, selamat siang Pak Kiki. Selamat siang Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak Alhamdulillah. hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana? Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya nih Pak, kebetulan saya ini ingin berbincang-bincang dengan Bapak ini karena memang saya sedang menghadapi sebuah masalah ya Pak ya, terutama masalah di kelas saya, seperti itu Pak. Oh gitu. Jadi apa masalahnya Bu? Iya, masalah saya ini akhir-akhir ini ya yang saya rasakan itu siswa saya itu kurang bersemangat belajar Pak. Jadi mereka itu lebih banyak diam, kemudian lebih banyak apa namanya, memperhatikan tapi seperti kurang fokus, seperti itu ya Pak. Ya itulah Gitu ya. permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Iya, iya. Tapi kira-kira apa yang menjadi latar belakang mereka seperti itu ya? Maksudnya kayak kurang semangat gitu atau kayak kurang termotivasi. Kira-kira apa ya Bu ya? Iya, kalau saya perhatikan ya Pak ya, memang yang pertama itu mungkin karena materinya ini agak sedikit sulit, yaitu tentang membuat apa namanya, worksheet ya, karena saya mengampu pembelajaran materi akuntansi ya, mata pelajaran akuntansi. Materi worksheet ini memang agak sulit Pak ya. Jadi saya rasa banyak siswa yang masih belum bisa mengikuti pembelajaran worksheet ini. Saya rasa mereka belum memahami pembelajaran sebelumnya. Dimana kalau pembelajaran worksheet itu kan sebelumnya dimulai dari jurnal umum dulu ya Pak ya. Dari jurnal umum, kemudian ke posting buku besar, kemudian membuat neraca saldo, sebelum penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian, barulah worksheet. Nah ini kan saya masih di perusahaan jasa. Nah pada materi worksheet ini memang agak berat dan sedikit boring gitu Pak untuk siswa mungkin ya. Jadi saya rasa itulah penyebab kenapa anak ini menjadi sedikit malas gitu. Jadi apa namanya hanya diam gitu di meja gitu, tidak banyak bertanya juga seperti yang apa stuck gitu Pak, buntu gitu di situ. Seperti itu. Tapi di gitu ya.
Tapi di pertemuan berikutnya mereka semangat Ibu. Di pertemuan sebelumnya mungkin Berikutnya Pak ya, ya. ya, Ya, di yang pertemuan pertemuan sebelumnya. sebelumnya eh, cukup aktif Pak untuk pembelajaran jurnal umum, untuk posting itu mereka cukup aktif. Tapi entah kenapa untuk worksheet ini kan sebelumnya ada jurnal penyesuaian dan neraca saldo sebelum penyesuaian itu sepertinya mereka ya kurang semangat yang pada akhirnya worksheet ini juga menyebabkan mereka jadi ya stuck aja gitu, kurang bersemangat seperti itu Pak. Oh iya iya. Apa yang menyebabkan mereka kurang semangat ya kira-kira gitu? Karena kalau dilihat dari sebelumnya kan katanya aktif, lebih lebih Ya, hidup lah dalam pembelajaran gitu ya. Tapi ketika masuk ke materi worksheet, mereka tiba-tiba kurang bersemangat gitu. Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang menyebabkan mereka kurang semangat itu? yang pertama mungkin kesiapan belajarnya ya Pak ya. Iya. Kesiapan belajarnya itu mungkin kurang. Dan yang keduanya mungkin pembelajaran dari sayanya juga mungkin kurang menarik ya Pak, karena kan kalau worksheet itu kebanyakan memindah-mindahkan saja gitu. Betul, betul. Ya itulah masalahnya yang saya mungkin sekarang saya mulai terpikir ya Pak ya, seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana sebaiknya agar siswa itu motivasinya eh, meningkat gitu? Ya betul Pak. Mungkin dengan sebetulnya mungkin saya harus melakukan apa namanya pengecekan atau observasi dulu gitu ya Pak ya tentang kesiapan belajar siswa mungkin seperti itu. Saya rasa mungkin itu nanti bisa saya pergunakan biar anak itu menjadi apa namanya yang sudah siap dan yang belum siap. Di mana anak yang belum siap mungkin bisa saya beri instruksi-instruksi tambahan dan yang sudah siap anak bisa langsung mengerjakan. Selain itu juga mungkin saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif mungkin ya Pak ya dengan Oke. misalnya berbasis IT atau misalnya berbasis game seperti itu. Mungkin saya rasa itu mungkin bisa dilakukan Pak. Oke, dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis IT gitu ya, dengan sebelumnya Ya, apa namanya didiagnostik agar kita tahu kesiapan belajarnya gitu ya. iya Betul. betul. Saya rasa juga Eh, pembelajaran diagnostik itu mungkin juga bisa berbasis apa namanya pertanyaan-pertanyaan di games gitu ya Pak ya. Mungkin ya seperti kuisis atau Kahoot juga mungkin bisa saya pergunakan gitu Pak. Jadi anak tidak terlalu bosan mungkin ya hanya mengerjakan di Google Form ataupun hanya menulis di kertas seperti itu ya. iya. Sebetulnya itu rencana yang bagus ya. Iya. Menurut Ibu apa ada hal lain yang akan dilakukan untuk menunjang rencana Ibu tadi gitu? Baik, mungkin untuk pembelajaran bisa saya tanyakan pada anak-anak, barangkali mereka bosan mengerjakan tugasnya di kelas gitu, Pak. Hmm, Ya iya. untuk ya sekedar refresh kelas gitu, tempat belajar, nanti bisa saya tanyakan sama anak-anak apakah mereka berkenan gitu mengerjakan di rooftop atau misalnya di taman. Karena saya rasa eh, mungkin anak juga butuh refresh ya Pak ya untuk pembelajaran akuntansi yang saya berikan. Oke. Jadi mudah-mudahan ini bisa terlaksana ya Bu ya. Gitu. Amin. Dari semua yang Ibu utarakan, dari semua rencana Ibu, kapan Ibu akan melakukannya? Ya, insya Allah untuk diagnostik ini, ya diagnostik apa kesiapan belajar ini Pak, insya Hmm. Allah ketika pembelajaran hari Kamis itu sudah saya laksanakan. Untuk persiapannya mungkin ya setelah coaching ini saya langsung persiapkan perencanaan pertanyaan-pertanyaannya, kemudian juga mungkin apa uh, ya pembelajaran berdiferensiasinya Pak ya hasil dari diagnostik juga untuk perencanaan insya Allah setelah coaching ini selesai, tapi untuk pelaksanaannya di kelas ya insya Allah hari Kamis mungkin Pak ketika pelajaran. Baik, semakin cepat berarti Ibu semakin bisa meningkatkan kompetensi, semangat anak-anak ya. Betul Gitu. betul Pak. Insya Dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Baik untuk dukungan tentu saja
saya juga minta dukungan dari wali kelas ya Pak ya, wali kelasnya untuk turut memantau juga gitu Pak, apa namanya, tentang semangat anak-anak nih selain apa, terhadap keminatan terhadap materi saya ataukah memang ada hal lain di balik itu. Kemudian yang kedua, mungkin saya juga butuh apa namanya, eee, apa namanya, Pak, umpan balik ya dari rekan sejawat gitu. Nanti ya bisa mengingatkan saya, bisa membantu saya untuk membuat perencanaan ya, tentu saja rekan sejawatnya mungkin yang satu mapel ya, satu MGMP atau KKG gitu saya butuhkan. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, baik. Semoga dapat terselesaikan dan terrealisasi ya Ibu ya. Kemudian nanti di dalam pelaksanaannya semoga tidak ada hal-hal atau tantangan-tantangan yang bisa menggagalkan gitu ya. Amin, terima kasih Pak. Kira-kira Ibu Ya. setelah implementasi dan kita sekarang coaching, menurut Ibu apakah ada apa yang akan dilakukan setelah coaching ini gitu? Iya Pak, setelah nanti saya mulai membuat perencanaan dan pengimplementasian di kelas, nanti mungkin saya akan menghubungi Bapak untuk melakukan coaching kembali ya Pak ya, terkait hasil dari rencana tindak lanjut yang saya lakukan ya, hasil tindak lanjut yang saya lakukan. Apapun hasilnya saya pasti akan coaching lagi sama Bapak, nanti saya akan hubungi Bapak lagi, karena memang pasti setelah masalah yang satu terselesaikan akan muncul masalah yang lain biasanya Pak ya. Ya untuk perbaikan dan apa namanya perkembangan saya tentu coaching ini sangat membantu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya sama Pak Kiki karena membuat saya jadi cukup lega nih Pak. Oh iya, saya sudah punya pencerahan nih tentang apa yang harus saya lakukan di kelas supaya anak-anak lebih semangat lagi seperti itu Pak. Siap. Terakhir ya Ibu, satu lagi. Baik, ya Pak. Setelah kita lumayan tadi ya berapa menit gitu berbincang-bincang, dan Ibu juga udah sepertinya udah siap untuk melaksanakan perubahan. Apa yang Ibu rasakan gitu setelah dari percakapan ini mulai tadi awal sampai kita nanti closing? Iya, perasaan saya sih lega ya Pak ya. Jadi saya ini apa namanya bisa mengungkapkan setidaknya tuh apa ya keresahan dalam diri saya, masalah yang saya hadapi itu bisa saya keluarkan gitu. Bisa tidak saya pendam ya. Kenapa? Kalau saya terus berpikir kenapa saja pasti itu tidak akan ada selesainya ya Pak ya. Iya. Kalau saya tanya dalam diri saya kenapa, tapi ketika saya punya apa namanya teman untuk berbicara itu kan jadi ada kelegaan dalam diri saya. Terlebih saya juga jadi mendapat pencerahan gitu tentang apa yang harus saya lakukan ke depannya. Mungkin itu sih apa yang saya rasakan. Iya, jadi mudah-mudahan dengan coaching ini bisa bermanfaat bagi Ibu ya. Gitu. Amin, sangat bermanfaat bagi saya Pak. Terima kasih baik. Pak Kiki. Ya, baik, kita nanti ketemu lagi setelah Ibu melaksanakan implementasi yang Ibu rencanakan tadi. Mudah-mudahan berhasil dan nanti saya tunggu kabar baiknya Ibu ya. Baik, amin. Terima kasih banyak Pak Kiki. Iya. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.